masyarakat umum akan mendapatkan sharing dari pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan oleh arsitek profesional yang sudah berpraktek lebih dari 10 tahun. Mungkin Pak Pupu sudah sangat jauh ya, sudah sangat berpengalaman dalam berpraktek arsitektur. Nah, selama berpraktek arsitektur pasti ada banyak hal yang dipelajari, bisa dipetik, hikmah yang bisa dipetik, yang bisa kita pakai untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi dari 6 seri ini yang pertama bagaimana membangun tim arsitek yang tangguh. Kali ini bagaimana arsitek harus bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan lingkungan buatan yang sudah ada sebelum arsitek berpraktek di tempat yang di site yang terpilih gitu ya. Jadi di situ sudah ada lingkungan alam, di situ sudah ada masyarakat yang sudah berkreasi sebelumnya. Nah, Pak Pupu ini menjadi pilihan yang sangat tepat karena beliau memiliki komitmen yang sangat kuat di dalam menjaga kelestarian lingkungan, kelestarian alam, dan juga menghormati. Nanti Pak Artana itu akan membahas soal bagaimana klien, bagaimana tanggung jawab seorang perancang yang memberi tugas. Berikutnya nanti setelah Pak Ketut Artana dan akan ada Pak Ketut Siandana, beliau akan berbicara soal bagaimana arsitek harus bertanggung jawab kepada masyarakat secara luas, karena sekecil apapun karya arsitek pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Berikutnya akan ada Yusing dari Studio Akanoma. Yusing ini adalah arsitek yang berkecimpung di bidang perumahan dan permukiman untuk masyarakat. Jadi Yusing akan berbagi pengalaman soal bagaimana mengelola arsitektur untuk masyarakat tanpa kumuh gitu ya. Jadi beliau adalah aktivis di Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Yang terakhir akan ada Yori Antar. Ini Yori Antar ini kolega dekatnya Pak Pupu. Pak Yori saat ini sedang mengerjakan banyak proyek-proyek adat bersama Yayasan Rumah Suh. Kita akan menggali bagaimana peranan beliau dalam mengembangkan arsitektur lokal. Nah, minggu lalu pertama di Rahman sudah memberikan materi. Saya akan membaca sedikit kesimpulan yang kita dapatkan minggu lalu. Yang pertama adalah Andi Rahman menyebutkan bahwa arsitektur di Nusantara pada masa lalu itu mampu dibangun dalam skala yang cukup spektakuler kalau dibayangkan dengan waktunya. Jadi keberhasilan tersebut disebabkan oleh nilai-nilai tidak dibangun secara individu, tapi dibangun oleh masyarakat komunitas. Ketika pendidikan arsitektur Indonesia tahun 1920-an, nilai-nilai komunalitas itu menurutnya Rahman mulai memudar karena nilai-nilai individualisme mulai mencuat, pengeroyokan di dalam hal arsitektur mulai memudar. Kemudian sebetulnya ada upaya-upaya untuk mengembalikan gerakan komunalitas arsitektur, misalnya aksi dilakukan oleh Romo Mangun di Yogyakarta, Pak Eko Prawoto juga di Yogyakarta, kemudian ada juga Pak Yoke Sare di Bali dengan proyek yang akan aktif. Kemudian kolaborasi antara arsitek perencana dan klien menjadi keniscayaan di masa sekarang. Nah, jadi ini dia mengelola sendiri tukang-tukangnya, mengelola sendiri komandоnya, dan bersama dengan kliennya dia mengeksplorasi berbagai kemungkinan arsitektur. Jadi hasil-hasil belajar dari yang dilakukan oleh Andi Rahman dapat menghasilkan ilmu baru yang bahkan dalam kasus dia bisa industri untuk memenuhi permohonan atau dari si perencana yang sudah disepakati bersama klien. Nah, hari ini bersama Pak Pupu kita akan belajar banyak bagaimana arsitek harus bersikap terhadap lingkungan alami dan lingkungan buatan yang sudah ada sebelum proyek mulai dikerjakan. Diskusi hari ini akan dipandu oleh Pak Nyoman Warnate. Jadi waktu saya serahkan kepada Pak Warnate untuk memandu diskusi ini. Silakan Pak War. Baik, terima kasih Pak Mandi atas waktunya. Pak Popo Nanas yang saya hormati, selamat pagi Pak Popo.
Selamat pagi. Selamat pagi Pak Warnate, Pak Mangde. Baik, selamat pagi juga pada para peserta yang lain dari mahasiswa dari umum yang menyempatkan diri untuk ada dalam diskusi ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa diskusi ilmiah jurusan Arsitektur FTP 2020 ini adalah yang seri kedua dengan judul Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan dan Heritage. Nampaknya bukan hal yang aneh bagi Pak Popodanes khususnya, karena saya tahu Pak Popodanes dari dulu memang intens untuk urusan lingkungan dan heritage. Namun demikian kepada yang lain, khususnya kepada mahasiswa dan peserta yang lain, barangkali saya hanya mengingatkan kembali bahwa kaitan dengan heritage itu, kalau boleh saya bantu sedikit tentang ingatannya dengan beberapa pengertian seperti yang dicantumkan di bawah ini. Yang pertama misalnya dari Kamus Inggris Indonesia, dari John McCall dan Hasan Sadili, bahwa yang disebut dengan heritage itu adalah sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa atau negara selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai bagian penting dari karakter bangsa tersebut. Kemudian dari UNESCO sendiri mengartikan bahwa heritage sebagai warisan budaya masa lalu, lalu kemudian yang harus dilestarikan dari generasi ke generasi karena memiliki nilai-nilai yang luhur. Itu beberapa hal tentang heritage, meskipun kemudian ada beberapa pengertian heritage yang dibagi menjadi pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka sarjana. Barangkali itu sebagai satu pengertian tambahan saja untuk kita semua, khususnya pada saudara mahasiswa, untuk dengarkan kembali bahwa diskusi kita pada saat ini adalah atasnya pada tanggung jawab terhadap lingkungan dan heritage. Kembali pada Pak Popodanes yang saya hormati. Untuk kita ketahui, saya yakin mahasiswa sudah pada tahu Pak Popodanes karena hari ini adalah hari yang keberapa, mungkin dia yang saya tahu dua kali ke Warma Dewa, dan hari ini adalah yang ketiga. Dan itu beliau abdikan untuk jurusan arsitektur, khususnya yang di Warma Dewa. Nah, untuk mengingat kembali pula bahwa tentang CV Pak Popodanes itu yang saya bisa sampaikan kepada mahasiswa khususnya dan setelah lain, bahwa Bapak Popodanes ini adalah seorang arsitek yang juga sebagai penggiat budaya dan pariwisata, tidak arsitek top. Dan kemudian dari sisi itu tentang kiprah beliau itu sudah ada tidak hanya di Indonesia, tapi kepada Asia Pasifik, dan kemudian di Indonesia ada Bali sampai Indonesia Timur. Dan koneksinya adalah sejabat di Asia Pasifik, sekaligus juga penggiat yang sangat aktif, karena beliau termasuk sebagai salah satu anggota aktif ASEAN Architect. Lalu yang lainnya adalah tahun 2011 sampai tahun 2018, Pak Popodanes dipercaya sekali untuk sebagai Ketua Komite Desain untuk Indonesia Tourism Development Corporation, ITT Indonesia 2, dan kemudian di studio beliau sendiri kita ketahui bersama bahwa studionya bukan untuk menggambar atau arsitek semata, tapi untuk generasi-generasi muda, apa yang kita kenal dengan under big three. Itu yang lewat 30 tahun, saya di 30 tahun beliau kumpulkan, lalu kemudian adakan diskusi untuk kemajuannya. Dan tentu juga tidak luput anak-anak. Apa yang disebut dengan Architecture for Kids. Itu beliau menyelenggarakan juga. Dengan demikian anak-anak sudah dikenalkan pada dunia arsitektur. Dan dengan Danes Art Veranda yang digelar, kita bisa makan sambil menggelar beberapa hal di sana. Dan di sana dipakai juga tidak hanya sebagai kegiatan arsitek, juga bisa dipakai kegiatan budaya yang lain. Untuk penghargaan, mungkin tidak bisa banyak sekali. Salah satu yang penting adalah mendapatkan 2 kali penghargaan ASEAN untuk kategori bangunan tropis dan 2 kali penghargaan karya konstruksi Indonesia. Bisa tentu banyak penghargaan yang lain yang tidak bisa disebutkan di sini dan singkat waktu. Bapak Popodanes yang saya hormati dan para peserta yang lain,
dari segi waktu disediakan dari pukul 9.30 sampai pukul 11.30. Namun demikian, dalam kesempatan diskusi ilmiah yang baik ini, seandainya ada tambahan waktu, barangkali kita maklumi bersama dengan catatan tentu masih dalam koridor tanggung jawab terhadap lingkungan dan heritage sebagai bahan diskusi kita hari ini. Dan nampaknya untuk lebih mempererat diskusi dan lebih pererat bagaimana Pak Bafodanes memberikan perkenalan tentang hasil karya beliau, kita segera saja mengharapkan Bapak Bafodanes untuk menyampaikan hasil karya beliau sebagai tanggung jawabnya sebagai arsitek dan profesi, tentu dengan satu catatan kecil yang tidak saya lupakan pada waktu sebelum ini ketika berkunjung ke Warma Dewa maupun dalam pagi-pagi dengan masyarakat misalnya, Bapak Bafodanes kalau diberikan menggarap atau mendesain suatu fungsi apabila akan diletakkan di atas tanah sawah, maka berapapun besar biaya arsitek yang harus diberikan kepada Pak Bafodanes pasti akan menolaknya. Itu yang menjadi hal yang berkesan bagi saya. Jadi kita tahu juga bahwa sampai tahun 2019, berdasarkan Profesor Rini dalam hubungan dengan BTS, Bali sudah kehilangan sekitar 1.000 hektar sawah. Yang itu merupakan heritage yang Bali yang kemudian sudah boleh dikatakan menodai Bali sedemikian rupa. Nah, barangkali apakah itu salah satu kenapa Pak Bafodanes tidak mau mendesain di atas sawah? Tentu lebih lengkapnya dan lebih jelasnya kita langsung saja kepada tahap berikutnya adalah kami persilakan yang saya hormati Pak Bafodanes untuk menyampaikan apapun karya beliau, apa untuk kita eksplor hari ini, dan setelah itu akan disampaikan diskusi kepada mahasiswa dan tentunya kepada publik yang mengikuti. Mohon maaf, ini saya agak ini asma agak kumas sedikit, mohon maaf beberapa bahasa yang tidak jelas. Terima kasih Pak Bafodanes, yang saya hormati, silakan. Ya, terima kasih Pak Warnate, Pak Mangde, dan semuanya. Ya, arsitek luas sebetulnya ya. Jadi yang paling basic secara arsitektur adalah juga masalah spek, karena saya dapat undangan jam 9, acaranya mulai, saya bengong jam 9 di sini, nggak ada ini, ya saya terpaksa tinggalin ngurusin kerjaan dulu. Jadi ya itu sebetulnya bagian dari profesionalisme arsitek, dan saya nanti karena di dalam undangan itu juga saya taat-taat saja karena saya kalau waktunya diatur saya pasti ikutin gitu ya. Jadi dibilang sampai 11.30, saya nanti 11.30 mohon udah selesai karena saya 11.45 udah ngundang orang untuk ada agenda lain di sini gitu ya. Jadi kita bisa mulai. Jadi kalau soal arsitektur di Bali memang menarik, akan tetapi saya juga tidak mengerti kenapa sedikit sekali menurut saya, ini saya sempat membuat ketersinggungan di kalangan arsitek di Bali, tapi saya tidak apa-apa berbicara fakta. Sedikit sekali ada sarjana arsitektur di Bali yang berkiprah secara baik ya, artinya kalau lihat Warma Dewa sudah lulusin berapa orang, Udayana sudah lulusin berapa orang, ternyata sedikit sekali orang yang mau bekerja sebagai arsitek profesional gitu ya. Ya, dan saya kadang-kadang di grup-grup chat yang isinya arsitek pun juga canggung ngomong arsitektur gitu, karena kelihatannya arsitektur bukan topik yang menarik untuk banyak arsitek atau banyak sarjana arsitektur di Bali. Jadi untuk yang hari ini saya akan sharing sebentar. Materinya adalah oke, bisa dilihat di screen ya semuanya ya. Jadi saya mau
sharing tentang heritage, ininya kan judulnya tentang heritage dan yang lain-lain, dan juga respect kepada alam. Jadi tentang heritage ini, yang pertama adalah saya sebetulnya waktu saya mengikuti satu studi program, saya tidak setinggi Pak Mandi sekolahan saya cuma aja. Mohon maaf Main Pak, aja dulu di menjelas sebentar, di screen-nya belum kelihatan. Di screen belum kelihatan. Belum kelihatan ya, mohon maaf. Kelihatan, oke. Sorry di screen-nya. Sebentar. Oh sorry. Ini kelihatan ya? Sekarang kelihatan ya? Masih belum. Halo. Sekarang kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Oke. Sekarang udah mulai kelihatan. Kelihatan ya. Jadi dulu saya tahun 92 di Belanda banyak melihat orang di Eropa terutama kota-kota itu bangunannya tua, tetapi di dalamnya sudah termodifikasi gitu ya. Di dalamnya sudah termodifikasi. Jadi disinilah saya melihat bahwa identitas satu waktu, identitas sebuah masa itu penting untuk ditandai oleh arsitektur. Sedangkan kita di Bali kan gampang sekali meniadakan atau membunuh sebuah identitas ya. Jadi saya pernah ditanyakan oleh seseorang, bagaimana menurut Anda tentang Jalan Gajah Mada di Denpasar gitu ya. Itu dekat kampungnya Pak Warnate kalau masalah Jalan Gajah Mada itu. Jadi saya bilang Jalan Gajah Mada itu adalah ya. Pak Fordanes, mohon maaf lagi sebentar. Filenya belum dibuka. Kelihatan sih sudah hitam-hitamnya, tapi filenya belum dibuka yang mana dimaksud. Ya belum. Iya. Belum saya jalanin. Sabar, pelan-pelan. Oke, terima kasih. Jadi saya nggak ngomongin ini, yang saya omongin lain. Ya. Jadi saya bilang Jalan Gajah Mada itu kawasan yang paling sukses diperkosa gitu. Diperkosa apa? Diperkosa hari ini daerah Jalan Gajah Mada itu pecinan bukan, daerah pariwisata bukan, heritage bukan, daerah bisnis juga bukan gitu ya. Karena terlalu banyak identitas yang dikacaukan di situ gitu. Itu ditanamin pun semua untuk di Bali. Jadi, apa soul-nya sebuah tempat itu penting itu. Jadi sehingga di sana saya mendapatkan inspirasi bahwa penanda arsitektur sebagai landmark itu penting sekali ya. Jadi di Denpasar misalnya, kalau kita orang-orang lama tahu bahwa di ujung baratnya Denpasar itu ada kantor AOA Zamrud gitu. Dulu landmark robokan alam gitu ya, banyak sekali tidak apa-apa. Itu satu tentang modern arsitektur Bali. Terakhir saya perbuat master plan bahkan bagaimana merevitalisasi Patal Tohpati karena bangunan ruang pemintalan dan bahkan bagian engineer-nya luar biasa arsitekturnya gitu ya. Tetapi saya sampai bertemu bupati, bertemu PPA, perusahaan pengelola aset negara, kemudian saya presentasi kemana-mana, itu semuanya at my own cost, yang nggak ada yang berujung, tiba-tiba sekarang udah rata semua dengan tanah gitu. Jadi memang tidak mudah meyakinkan orang bahwa apresiasi terhadap sebuah landmark itu penting, dan juga bagaimana sesuatu itu bermakna bagi perjalanan sebuah masa dari satu kota. Nah, jadi saya pertama kali melakukan secara real heritage itu waktu tahun 95. Saya ada satu klien saya orang dari Jakarta yang
membeli satu properti di Yogyakarta. Di Jogja, ini udah lihat ya bangunan tua ini ya. Ini rumah tua di Jakarta. Kemudian saya diminta, kamu tolong datang ke Jogja, kemudian liatin properti yang baru kita beli, dan karena kamu ke Jakarta untuk berdiskusi dengan kita, apa yang akan kita bangun di situ gitu ya. Jadi ceritanya akan dirobohkan. Kemudian begitu saya sampai di Jogja, saya lihat, ya. Bangunan Jogja belum kelihatan. Bangunan Jogja belum kelihatan. Belum kelihatan. Di screen. Masih tetap ini aja, baru agen-agendanya. Screen sharing. Ini kelihatan. Sekarang udah mulai kelihatan. Sudah. Terima kasih. Ya, saya lihat bangunan ini ya. Ini ternyata saya tanya-tanya ini bangunan miliknya Dinas Kehutanan tahun 36 gitu ya. Tahun 36, dan saya melihat banyak sekali detail-detail yang sekarang orang tidak buat lagi gitu ya. Dan bayangkan waktu itu detail dari manual, dari sederhana. Jadi saya ke Jakarta, itu saya di Sucipto, itu ada satu display real estate di Jogja namanya Merapi View. Merapi View ada bangunannya gayanya Mediterania. Kemudian anak yang nungguin Merapi View itu saya tanya, tahu siapa di rumah di Jogja ini? Oh banyak Pak, karena orang ini banyak sekali yang membeli properti untuk kelangganan di Jogja. Jadi dulu misalnya dia kuliah di Jogja, kemudian sudah sukses dimanapun, pengen balik lagi ke Jogja untuk untuk punya tempat di sini. Saya pikir nostalgianya bukan Mediterania, gitu. Nostalgianya adalah gaya bangunan Jogja, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk datang ke Jakarta, mengatakan bahwa ini nggak usah diapa-apakan, kita revitalisasi, kemudian kita refresh structure-nya. Jadi kita lihat, jadi saya di sini mengulang beberapa perbaikan struktur gitu ya. Jadi yang mana kita rapikan dan ada layout yang kita rubah, dan akhirnya saya pertahankan bangunan itu sebagai bangunan tua gitu ya. Bahkan bagian kiri ini adalah pavilion baru yang saya mengcopy bangunan tuanya dengan detail-detail yang sama. Jadi syukurnya kita masih dapat cari genteng yang sama, mencari orang yang membuat ubin yang sama gitu ya. Sehingga jadilah rumah itu gitu. Nah, rumah ini begitu jadi orang itu cukup ada yang biasa saja, tapi cukup banyak yang kaget melihat kelihatannya disegarkan karena ada lighting dan sebagainya. Sehingga rumah ini mulai banyak diapresiasi, mulai dibicarakan orang. Tahun 2002 saya masukkan EI Award, ternyata dapat penghargaan untuk konservasi arsitektur. Jadi ini satu pengalaman dan yang meyakinkan saya bahwa apresiasi terhadap arsitektur yang baik secara heritage itu sangat penting dan bermakna, dan ini sangat diapresiasi oleh kota Yogyakarta sendiri. Jadi beberapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian setelah itu, karena banyak sekali ini diulas di media, sekarang rumah ini dapat status cagar budaya dari Pemda Kota Yogyakarta. Kebetulan pemiliknya adalah orang yang tidak punya masalah dengan itu, artinya cagar budaya tidak boleh dibongkar, dia tidak punya isu, dia tidak kepingin menjual dan senang dengan status itu. Jadi akhirnya dengan bangga Yogyakarta memiliki rumah Baciro ini sebagai cagar budaya. Jadi ini pemandangan sehari-hari saat ini, ya.
Nah, kemudian saya melakukan untuk rumah saya sendiri, jadi rumah ya keluarga kami di kawasan Tanjung Bungka di Jalan Laksmana, di belakangnya pom bensin itu, pom bensin Hayam Buruk. Itu rumah dibangun tahun 72, arsiteknya almarhum ayah saya. Jadi rumahnya seperti ini. Kemudian pada saat kami ingin merenovasi rumah itu, saya merasa rumah ini sudah menjadi landmark untuk kawasan itu, walaupun kawasan perumahan terbatas gitu ya. Tetapi orang selalu penanda, jadi masuk belok kiri ada rumah putih di kanan, itu rumah putih itu jadi penanda. Jadi saya tidak ingin merubah fasad rumah ini. Jadi rumah ini kita rebuild, fasadnya kita pertahankan. Nah, walaupun di dalamnya sudah jadi beda gitu ya. Jadi sudah tidak suasana awal 70-an lagi. Dan ini juga pada akhirnya mendapatkan IAI, penghargaan IAI tahun 2005. 2005 mendapatkan penghargaan IAI juga untuk konservasi. Jadi kita pertahankan dan rata-rata orang yang tidak lewat selama 6 bulan itu masuk ke rumah kaget, ternyata rumahnya udah beda sama sekali di dalam. Jadi bagaimana kita mempertahankan identitas arsitektur. Saya merasa perlu untuk sharing ini kepada terutama mahasiswa karena ya heritage kita unfortunately kita tidak memiliki lah gedung-gedung dari tahun 1700 dan sebagainya. Akan tetapi bagaimana kita bisa menghargai untuk tidak main bongkar saja gitu ya. Jadi kalau ke depan ini kan banyak sekali akan ada proyek-proyek yang merevitalisasi bangunan di tengah kota. Ingat, membongkar itu bukan masalah kalian punya duit atau tidak, akan tetapi masalah penghargaan kita terhadap resources gitu ya. Jadi emang itu jadi bangkai apa itu, kusen-kusen itu, tembok-tembok itu, beton-beton jadi apa semuanya, dan bukan masalah kita punya uang atau tidak, tetapi masalah apakah kita akan menghabiskan resources yang lain lagi ya. Jadi ada semuanya dibuang dan diganti dengan semen baru, batu bata baru, dan kayu-kayu baru gitu. Kalau saya cukup sensitif tentang hal itu. Nah, kemudian karena happy sekali dengan rumah yang di Baciro Jogja itu, pemiliknya jadi gandrung untuk melakukan konservasi. Jadi membeli lagi rumah yang lebih bagus di daerah Kota Baru, Jogja, dan minta saya melakukan hal yang sama. Jadi Popo tolong dong ini bikin lagi yang baru gitu. Jadi ini rumah di Jalan Dewa Oke di Kota Baru. Kita refresh menjadi seperti ini gitu ya. Jadi kita pertahankan semuanya. Tapi kita rapihkan lagi bagian struktur yang sudah lemah. Jadi ada kayu-kayu yang rapuh di atas kita angkat. Kemudian kita angkat, kita rapikan, kita pasang kembali, kita install, dan tentunya ya dari sisi mechanical electrical pasti harus kita refresh, kita ganti kabel semuanya dan plumbing, dan kita kasih lighting yang bagus, menjadi rumah yang sangat spesial. Ini sekarang landmark baru di Yogyakarta dari sisi rumah heritage gitu ya. Jadi syukur saya sudah pernah melakukan sekali di Bali. Kemudian rumah Langko di Lombok yang tahun 2018 mendapatkan penghargaan IAI untuk konservasi juga. Itu usang, jadi bangunan ini di 20-an. Tahun 20 adalah bangunan yang keren di Aram Lombok. Jadi pada 2013 itu site-nya 3.000 meter persegi harus dijadikan apa? Kebetulan mereka dari keluarga pengusaha restoran, saya bilang dibangun kembali jadikan restoran, saya bilang. Faktanya itu sudah 1 meter di bawah jalan dan kapur. Dan angkat semua kita
facilities di sana untuk collect, pakai kembali, semua robohan ditata, kemudian kita bangun kembali, bahan bangunan yang lama kita pakai lagi, dan sekarang 1 meter bagiannya. Jadi orang-orang di Lombok sempat kehilangan bangunan ini, tapi dapat lagi secara utuh. Kemudian sudah jadi begini, yang tadinya 1 meter di bawah jalan, sekarang 1 meter di atas jalan. Dan ya proofnya sekarang kalau orang penting ke Lombok pasti harus mampir di sini. Presiden sudah beberapa kali makan di sini. Kalau ada menteri ke Lombok, ada apa, pasti mampirnya di Rumah Langko yang kita konservasi. Jadi ada satu kebanggaan khusus untuk saya sebagai arsitek bahwa itu landmarknya Kota Mataram di Lombok itu hasil kenakalan saya gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini, jadi layout bangunan depan ini semuanya kita biarkan utuh. Di belakang ada tanah yang sisa halaman itu yang kita jadikan restoran. Jadi saya ada fasilitas dapur, kemudian ini bagian kamar-kamar yang berderet dulu saya jadikan VIP room. Jadi kalau ada VIP makan, pavilion khusus ya, jadi tidak tamu-tamu restoran. Dapat IAI 2018. Nah, ini jadi pada saat berbagai bahan bangunan yang setara, jadi kita ini genteng, semua genteng ini kita dapat yang datang dari ya sayang bangetnya apa di depan ini saya keping yang utuh itu. Nah, lingkungan, untuk lingkungan ya tadi sudah disampaikan betul, saya memang untuk bekerja di atas site yang tadinya itu sawah produktif gitu ya. Itu awalnya 1 kali di itu ya tahun 90-an. Satu villa di satu site di Tewel. Jadi pagi saya diajak, ternyata itu ternyata saya melihat pindahan itu saya benar tidak tega, suasana dramatis untuk menurani saya. Saya sawah katanya sih 100 apa ada 100-an kilo masuk ke beberapa terowongan itu. Mungkin saya cuma 2 meter, tapi karena
ini membuat land consolidation, mancingnya di kawasan semua itu dibangun tahun 81 saya ingat SMA, kemudian bagian Jalan Gatot Subroto itu sekitar tahun 85 kawasan kemudian Sunset ya. Saya mau coba dulu waktu saya belikan saya di kawasan Lampret. Ini cerita-cerita begini ini membuat saya harus lebih dalam itu gitu. Ini waktu kita hanging garden seperti ini sangat dan itu seringkali saya jadi buat ada satu villa, kemudian kita konsekuensinya memang ahli yang sangat kompeten, struktur bagaimana kita lihat di sini ada talang-talang ya, jadi beton dicor di atas, dikirim ke bawah gitu. Jadi cukup sebetulnya, tapi ya kita senang melihatlah bahwa sekarang situasinya jadi sangat hijau. Gitu. Jadi lebih dan selebihnya saya mendapatkan apresiasi yang baik secara. Jadi kalau saya ke ini orang bilang kalau Pak Popo nggak di sini buat proyek, anak saya nggak sekolah gitu ya. Jadi rupanya sudah memberikan manfaat yang sangat baik bagi masyarakat di situ. Ini mendapat banyak award juga ya, award dari ini IAI, ASEAN Energy, juga Kementerian PU untuk karya konstruksi gitu ya, dan bersamaan dengan proyek lain namanya nyaman bambu dinding rumah. Akhirnya coba, tapi kita cover dengan jadi rangkanya resort gitu ya secara jualan bahan meter, jadi kita pertama di Bali itu karena melihat oh ternyata kita undang ke Bali
dan berfungsi sangat baik, sangat dan akhirnya kan sehingga prominent di Bali di Gari di di Ayana ada rock bar itu juga pakai karya saya itu Mark Galvin. Nah ini tentang sustainability, jadi kami juga ini proyek tahun berapa ya, tahun 2012 kan ada satu lokasinya, jadi di Bali selalu mereka mengekor infrastruktur. Jadi misalnya kalau ini dibangun, saya pakai bangun nantinya. Jadi kehilangan suasana, membuat proyek ini off grid, jadi tidak ada koneksi ke PLN, dan kita membuatnya 100% kita pakai solar energy. Jadi ini boleh klaim sebagai proyek yang pertama di Bali yang 100% self sufficient secara energi gitu ya, mandiri secara energi dan menggunakan energi yang terbarukan juga. Ini lokasinya di Desa Prasi di Karangasem. Dan orang komentarin kamu kok sedikit beda karena biasanya saya membawa carpet roof ya, sekali-sekali kita, tapi secara ide sesuai dengan, tapi saya buat warnanya silver sebagainya. Dan ini lantai semuanya saya pakai lantai juga dan kita mendapatkan satu estate yang seperti ini cukup apa namanya, building footprint-nya sangat kecil, kemudian kita maintain sebagian besar site-nya untuk tetap hijau, dan kemudian kita ada proyek yang baru-baru saja di Desa Munduk dekat dengan, jadi ada satu restoran yang tadinya katakan gitu ya, jadi restoran ini dibangun karena spotnya menarik, view-nya bagus, kemudian dia mulai dengan skala kecil, pavilion kecil, ternyata nambah terus, menjadi satu besar tapi kurang terasa. Nah, pemiliknya berinisiatif untuk membangun kembali itu, desain mulai dari akan letaknya ya yang sangat krusial. Akhirnya saya kita di yang ini milik publik ya, mungkin udara yang begini akhirnya ini di bawah Bang
ini saya jadi beberapa orang penting dengan kalau duduk di tempat ini sangat jelas saya melihat Cilukan Bawang dan pantai utara ya, northwestnya ya, dan kita tetap bertahan misalnya budaya Bali. Jadi ini atap di dalamnya kita pakai ini, kita implementasikan walaupun juga sudah kita kinikan. Jadi saya pakai bahan-bahan metal sebagian sehingga kita bisa mencapai bentuk yang curve. Jadi dengan struktur bawahnya juga kita menghasilkan bentang yang lebih luas gitu ya. Tapi secara prinsip ini benar-benar menerapkan prinsip antropis yang ubudnya sebetulnya di dan ini bagian side sawah. Lainnya ini tanah kering, nggak produktif. Jadi saya ini bahasa proyek, saya tidak mau gangguin ini bagian ini. Serot belum officially opening, saya ini kelihatan sawahnya itu masih utuh. Sawahnya itu masih utuh dan terkoneksi baik dengan sawah tetangga gitu ya. Dan kita memiliki yang cantik dengan juga respect terhadap budaya Bali gitu. Jadi ini beberapa materi yang saya bisa share. Citek Selesai diskusi yang saya hormati, nampaknya kita hilang kontak. Udah masuk lagi Pak. Oke, sudah sekarang mudah-mudahan sudah. Maaf tadi ada gangguan koneksi, jadi saya fixing. Jadi berarsitek Indonesia kan kelebihan kita, ya terutama kita
orang Bali ya, kita memiliki budaya dan kehidupan pariwisata yang sangat memberikan opportunity kepada kita semua untuk berkarya seluas-luasnya. Kemudian secara desain kita cukup memiliki ketersediaan material alam, jadi yang tidak usah yang fancy dan mahal, misalnya juga yang ramah lingkungan. Saya tadi sudah menunjukkan bagaimana kita bekerja dengan bambu misalnya, jadi oke, saya bisa lanjut. Bisa didengar ya? Oke, sekarang sudah didengar Pak Toto. Jadi itu yang bisa kita share. Halo. Ya. Halo. Halo. Ya Pak Warnate. Ya, halo. Iya. Ya, jadi kita bisa berinovasi yang lain ya. Jadi pada saat kita menggunakan material bambu dalam arsitektur, saya tidak merasa harus latah menggunakan bambu ala green school yang bagaimana gitu ya. Jadi yang mengcopy. Jadi kita tetap bisa tampil genuine bahwa banyak sekali cara-cara mengolah material itu. Dan juga ini sebetulnya kalau saya boleh bercerita tentang pengalaman kita sebagai global designer, jadi arsitek-arsitek atau sangat memperlihatkan kejadian mapping di kita sebagai negara yang banyak memiliki resources. Maksud saya begini, kalau saya bekerja, saya pernah ke Dubai, saya banyak ya dengan orang Singapura, mereka tuh datang dari negara yang resources mereka uang gitu. Jadi mereka punya uang. Jadi kamu perlu pakai apa, ya tinggal beli gitu kan. Sedangkan kalau kita di sini kan tidak sesederhana itu. Kita ingin mengapresiasi apa yang terjadi di sini, masalah ketersediaan bahan, kemampuan craft kita ya. Jadi
craft, ketukangan dan kerajinan kita tuh masih eksis, masih terpelihara. Jadi kalau saya kerja, saya arsiteknya, interior desainernya orang Singapura itu habis-habisan saya marahin biasanya, karena mereka nggak punya baki untuk naruh spek gampang aja. Oh, nanti pakai Spanyol ya, ininya nanti yang import dari China, ininya yang dari Jerman. Kalau kita kan kita bisa minta lokal untuk membuatkan prototipe gitu kan. Saya kadang-kadang kamu stop dulu, buang tuh spek kamu, saya buatkan deh, saya kenalkan kamu dengan pengrajin di Bali. Jadi di Bali itu pengrajin logam banyak, pengrajin bambu, pengrajin kayu, pengrajin batu, semuanya ada gitu. Sehingga inilah yang kita bisa promote, tampil juga secara kolaboratif di proyek budaya, bercerita. Kita kan berbagi cerita Aztek di Indonesia dan sebagainya, tapi disuruh menjelaskan itu dia tidak mampu gitu. Jadi dan kita selalu komplain kenapa kerja ini kita bahwa pendidikan arsitektur itu tidak hanya memberikan kita diploma, kita cari kerjaan, kita bisa menggambar, ya tidak hanya begitu, bisa merangkai sebuah package untuk menjadi satu karya yang deliverable, kasih, dan baik dari pengguna ataupun pasar arsitektur. Jadi silahkan kalau kita ada ini tanya jawab, saya siap di sini. Baik, Pak Kodanes. Halo, Bapak yang saya hormati, bisa Ya. Kita masih. Terima kasih atas penjelasan tadi yang kaitannya dengan heritage, dan itu sudah berapa ya saya catat. Namun demikian nampaknya akan menimbulkan juga beberapa pertanyaan, banyak pertanyaan dari sisi-sisi yang kita lihat berkembang saat ini, terutama dari segi bentuk dan sebagainya. Nah, untuk itu dari waktu yang masih sisa sampai kita sampai pukul 11:30, saya menuju kepada sesi tanya jawabnya dulu, diskusi. Tentu pada kesempatan ini dibuka diskusi untuk 3 penanya dulu. Dengan demikian setelah dijawab barangkali oleh Pak Popo, kita kemudian oke. Oke, penanya pertama, barangkali silakan. Silakan bagi yang bertanya. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Masuk Ya. Suara saya Pak? Masuk. Nama siapa lalu Nama saya Kade Bagus Rangga Junaida, NIM-nya 16621211120 Pak. Ya. Izin bertanya Pak nih. Mohon izin Bapak moderator dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati serta Bapak Danes. Saya ingin menanyakan sesuatu hal kepada Bapak Danes yang terkait dengan bagaimana cara mengembangkan suatu lingkungan heritage di dalam situasi COVID-19 ini. Baik itu jika ada merevitalisasi suatu bangunan maupun pembangunan heritage terbaru. Apakah suatu pertimbangan yang harus kita perhatikan di dalam suatu proyek tersebut? Terima kasih. Itu saja, Pak. Baik,
apa langsung jawab dulu sama Pak Popo lalu kemudian kita menanya kedua atau saya pun dulu tiga Pak? Sebaiknya saya bertiganya dulu. Yang pertama tadi 100 dan bundanya bagaimana? Ya, pertanyaan kedua, silakan. Pertanyaan kedua. Mungkin siapa moderator? Oke, Pak Parwata. Izin. Silakan, Pak Parwata. Ya, izin Pak moderator, Pak Nyoman Warnate. Ya, Beli Popo yang saya banggakan dan rekan-rekan adik-adik mahasiswa semua. Beli Popo, saya melihat desainnya Beli Popo itu sangat kreatif, mengikuti di mana dia dibangun. Terus saya melihat secara kreatif dan juga ada konservatifnya, termasuk juga sustainable. Itu sudah semua terangkum dengan lengkap. Nah, saya ingin menanyakan sedikit yang di Rumah Langku itu. Saya tertarik sekali dengan Rumah Langkunya itu. Yang dulunya seperti itu sekarang menjadi sesuatu yang bahkan saya dengar Pak Presiden Jokowi juga sempat singgah di sana gitu ya. Nah, dari segi fasad dan tata ruangnya itu apakah ada perubahan signifikan ya, Bli? Mohon mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana sistem, karena dulu kan sistem utilitasnya beda. Sekarang bagaimana mengkombin sistem utilitas yang baru dengan masanya dengan yang sebelumnya begitu. Mungkin itu saja Pak Moderator, sukses semua banget. Terima kasih Pak Parwata. Rumah Langko, fasad utilitas berubah gimana dengan kondisi sekarang. Baik, lagi satu, sebentar tinggal kami serahkan ke Pak Popo Danes. Yang tadi, Made Handi Narayana. Made Handi Narayana, silakan. Baik, selamat siang. Bisa didengar? Bisa. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, Pak. Saya lihat Bapak Popo memiliki karakter dan idealisme yang kuat dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan heritage pada setiap karya. Lalu kaitannya dengan kami, yang nantinya sebagai arsitek pemula, apakah perlu untuk mempertahankan idealisme atau harus menurunkan ego idealisme sebagai pemula? Terima kasih. Baik. Ada 3 penanya Pak Popo Danes yang saya hormati. Yang pertama dari Agus, yaitu bagaimana mengembangkan lingkungan heritage di tengah-tengah COVID-19. Barangkali Bapak Popo mungkin langsung jawab dulu yang pertama tadi. Halo? Baik. Saya akan jawab. Jadi yang pertama, bagaimana membangun heritage di dalam suasana COVID. Ini kan sekali ya, pertanyaan yang disebut heritage itu apa gitu ya. Jadi apakah mana membuka mana gitu. Tapi secara umum saya bisa. Maaf, suaranya nggak terputus-putus Pak Popo. Suara nggak terputus-putus. Jadi kalau suara putus. Jadi ya memang sekarang kan yang berubah adalah kapasitas itu berubah yang jelas sekarang ya. Jadi karena kita kapasitasnya berubah. Misalnya satu tempat yang satu hari bisa dikunjungi oleh 100 orang, mungkin sekarang kita batasi hanya 30 orang misalnya. Nah, menurut saya tip untuk bisa itu berlangsung adalah membuat cerita yang lebih banyak. Kalau dulu kita udah bahasa Balinya udah sepanan melayani orang segitu banyak. Sekarang sedikit ceritanya kita angkat. Jadi banyak sehingga
untuk tempat-tempat yang heritage itu bisa menyuguhkan quality yang lebih gitu ya. Jadi quality yang lebih dengan storytelling yang lebih kompleks juga gitu ya. Tentu hal yang lain-lain sangat basic menurut saya. Naruh tempat cuci tangan itu pasti bisa. Yang jelas kita harapkan heritage ini, kalau saya menyebut heritage alam, ada yang tadinya masif hotel, sekarang kita buatnya sedikit sajalah. Kenapa? Karena dalam suasana COVID ini kita merasa kita tidak hanya membutuhkan kamar, tetapi kita akan merasa kalau memetik makanan kita dari alam gitu ya. Jadi ada proyek yang skemanya kita rubah. Yuk, yang tadinya resort sekarang jadinya farmhouse gitu. Jadi dan juga suasana COVID ini kan memberikan kita guidance yang lain bahwa sama seperti kita sekarang, banyak orang merasa bisa bekerja dari situasi yang remote. Jadi saya yakin beberapa mahasiswa ini gimana gitu kan. Jadi tidak selalu datang ke kantor di rumahnya untuk melakukan pekerjaan. Peluang untuk Bali, bagaimana kita bisa mengattract orang-orang dari Hong Kong atau Singapura yang banget untuk datang ke kantor, yuk di Bali karena dari tengah sawah untuk ininya. Karena kita sekarang kan begitu ya, jadi kita misalnya file dari mana dikirim. Jadi ini satu peluang bagus sebetulnya untuk, saya tidak menyebut Bali tapi Indonesia. Jadi koneksi yang bagus di Lawangan itu semuanya. Yang kedua dari Pak Wayan, baik, yang kedua, maaf terputus-putus sedikit suaranya Pak Popodanes. Yang kedua rumah langko. Iya, yang kedua tentang rumah langko. Pertanyaan utama adalah fasa dan tata ruang yang berubah. Bagaimana dan utilitas baru, bagaimana menangani itu, apakah memang fasa dan tata ruangnya berubah nggak pada waktu menangani kembali rumah langko? Fasad dan tata ruang tidak berubah sama sekali. Di bangunan utama, fasad dan tata ruang tidak kita rubah. Kan bahwa bangunan itu kita bangun kembali, sehingga kita tidak memiliki masalah tentang infrastruktur ya. Tentang utilitas kita tidak semua sistem kabling yang baru gitu kali dan memadukan, mengkinikan bagaimana fasilitas baru itu masuk ke dalam struktur yang lama gitu. Jadi kalau sekarang baik, terutama bangunan yang sibuk secara adalah bangunan secara itu. Jadi itu aman, tidak ada masalah. Jadi saya berharap sekali kalau di Bali misalnya ya kita lihat kawasan-kawasan lama di Bali sudah hancur semua rumahnya ya. Seperti di Denpasar ini dulu banyak rumah-rumah tua di Jalan Jempiring, misalnya rumah-rumah Pemda itu sekarang udah hilang sama sekali. Jalan Melati sekarang udah hilang sama sekali gitu ya. Ya mudah-mudahan karena saya berani berbicara ini sekarang, sharing materi ini karena sekarang kita kan berkomunikasi dengan siswa masih 5-10 tahun lagi mereka harus merevitalisasi bangunan di buruk, bangunan aslinya tidak berubah. Jadi tetap kemudian dari Andi Narayana. Itu bagi
arsitek pemula tentang tanggung jawabnya terhadap hasil karya. Itu mereka harus masih mempertahankan idealisme atau ego idealisme mereka turunkan. Itu satu pertanyaan namanya bekal kepada mereka yang akan menjadi arsitek-arsitek muda kemudian, Pak. Ya, masih mau respon. Emangnya kenapa? Bukan urus. Halo, terputus-putus Pak Popo. Kalau saya yang kalau saya ini ya, saya ini masih muda-muda ini selalu semuanya merasa gitu ya. Cukup banyak yang ngecap saya bukan orang idealis ya, dan yang untuk mereka itu kan juga sebetulnya gitu. Apa definisi mahasiswa yang nanya idealisme? Saya suka berpikir memang dengan mereka ya, sehingga saya juga harus berpikir saya bisa jawab atau tidak gitu. Jadi satu kali ada seorang arsitek cewek datang ngelamar kerjaan ke tempat saya. Habis itu saya punya biro arsitek, Pak, sama suami saya. Sekarang, loh, kamu punya biro arsitek, kenapa kamu masih ngelamar pekerjaan gitu? Oh, karena suami saya itu orangnya idealis, Pak. Jadi dia tuh sering sekali berantem sama kliennya. Sehingga saya mau untuk ngelamar namanya idealis ya gitu ya. Jadi saya tanya begitu gitu ya. Gitu. Jadi, menurut saya cara idealisme sebelum kita mengetahui dengan baik semua aspek dari profesionalisme. Jadi mengucapkan idealisme itu bukan sesuatu idealisme padahal kalian belum melakukan sesuatu pun gitu. Jadi idealisme idealisme apa yang saya tidak mau sentuh gitu. Ya bahwa saya mau berbicara di acaranya Warma Dewa hari ini ya karena saya kalau nggak ngapain saya ngurusin mahasiswa-mahasiswa ini. Ya karena saya merasa punya itu bagian dari idealisme. Jadi idealisme itu harus terukur dari sebetulnya dalam pekerjaan-pekerjaan. Paling tidak saya punya prinsip gitu ya, apa yang saya kerjakan dan apa yang saya tidak kerjakan. Kalau karena mereka tidak tahu batas, semuanya mau dikerjakan. Akhirnya mereka at the end mencetak bukan menjadi YouTuber bukan gitu ya, karena semuanya mau ya saya batasi. Lalu bilang saya kerjakan proyek ini gitu ya, dan saya tahu karena saya bukan tidak pernah punya IP yang baik, berarti saya tidak pernah pekerjaan sehingga saya punya kesempatan tidak mungkin jadi direktur gitu. Jadi saya mencoba mengelola kawasan yang sempit ini sehingga disitulah ada hal-hal yang maksimal yang bisa kita lakukan. Ya, Warma Dewa juga pasti punya alasan kenapa mengundang saya untuk bicara hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Popo yang terakhir ini menarik sekali itu. Idealisme itu kan baik diungkapkan melalui pengalaman dulu di bidang karya. Tanpa itu namanya akan sulit nanti untuk kita bicara apakah kita idealisme atau apa. Barangkali identitas itu jadi perlu.
sudah 3 penanya. Barangkali kita penanya pada yang selanjutnya, waktu masih sekitar cukup lama Pak, sampai sekitar 45 menit. Oke, penanya berikutnya adalah, silakan dari Oh ya, silakan. Ada yang bertanya? Berikut. Sambil menunggu penanya berikutnya, ada tanggapan dari Titin Fatimah kepada setiap orang. Isinya adalah salut Pak Popo, arsitek untuk perlu memberdayakan potensi lokal atau material kerajinan dan lain-lain, dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam desainnya. Sukses selalu untuk Pak Popo. Itu dari Pak Titin Fatimah. Oke, ini dari ide bagus Trisna Swelagiri. Ini pertanyaan kayaknya. Selamat pagi, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Popo. Satu, bagaimana cerita titik balik dari Pak Popo dari awal berkarir menjadi seorang arsitek di Bali sehingga bisa menjadi arsitek yang terkenal. Kedua, apa saja tips dan trik dari Pak Popo Danes di mana arsitek di Bali saat ini banyak yang tidak mendapatkan proyek desain akibat pandemi COVID-19. Ini ada pertanyaan tadi. Ini terima kasih atas tanggapannya. Intinya ada 2 Pak Popo. Yang pertama, bagaimana cerita titik balik dari Pak Popo dari awal berkarir menjadi seorang arsitek di Bali sehingga bisa menjadi arsitek yang terkenal. Silakan Pak Popo menjawab. Ya, arsitek itu sebetulnya profesi yang adalah ketekunan dan bagaimana kita meyakini profesi itu adalah sesuatu yang tepat untuk kita. Itu pandangan saya ya. Jadi saya sebutkan ketekunan adalah kita tahu apa goal dari pekerjaan kita itu gitu ya. Menurut saya kita ini membangun portfolio gitu kan. Jadi ya pastilah kita juga harus mencari nafkah. Saya kerja untuk menghidupi diri saya dan menghidupi karyawan saya semuanya gitu pasti ada. Tetapi agenda utamanya itu sebetulnya luas sekali. Kita meng-create karya-karya yang kecil. Jadi makanya untuk seorang arsitek yang baik, tidak ada proyek yang terlalu sederhana atau terlalu kecil ya, karena proyek yang paling kecil pun bisa membawa ke karya kesempatan. Kalau saya mendapatkan kesempatan yang besar untuk mengerjakan satu proyek, untuk mendapat peluang baru, selalu mereview lagi. Kenapa saya berada di dalam situasi ini? Oh, karena dia mengapresiasi proyek saya sebelumnya. Dan itu belum tentu datangnya proyek saya yang hebat gitu ya. Jadi ternyata dari atensi kita, dari cara kita memperlakukan orang, itu luas sekali aspeknya. Jadi ya tentu dari sambangan ya. Dan saya, kalau saya boleh cerita, saya cukup banyak proyek yang sebelumnya dikerjakan oleh arsitek lain. Nah, ini juga memberikan saya pelajaran. Jadi ya tentu secara etika saya harus bertanya juga kepada kliennya kenapa dia meninggalkan arsitek yang lama dan komunikasi dengan arsitek lama. Kenapa kamu meninggalkan, bisa di arsitek tersebut, bisa juga di kliennya, bisa juga saya. Jadi saja kliennya yang nakal kan, karena saya dari sampai sekarang belum pernah dibayar, itu bisa.
tidak berada di satu dunia yang kucing-kucingan, istilahnya ngumpetin tidak ngumpetin masalah di sana sini. Jadi kita komunikasikan secara terbuka. Jadi saya melihatnya sebuah keberuntungan bagi kita sebagai arsitek. Kenapa? Karena bekerja dengan baik sebagai arsitek sekali. Jadi saya sederhana orang melakukan pekerjaan dan dapat imbalan. Ya, imbalan juga dapat dari jasa kita mendapatkan portfolio. Kemudian kita juga dalam beberapa hal bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat juga, melakukan pengabdian kepada kepada alam karena kita menata yang baik gitu ya. Jadi saya melihatnya bahwa di tangan arsitek kita bisa ngerubah sesuatu itu di surga gitu kan. Jadi makanya saya senang bahwa arsitek harus nice. Jadi begini banyak di lebih tahu staf khusus presiden waktu Maaf kalau Dinas. halo ya Halo. ya bisa dengar ya Ya sekarang bisa. ya jadi pada saat presiden mengapresiasi staf khususnya komplain di belakang. Kenapa pada saat presiden mengapresiasi ini tidak diperkenalkan arsiteknya siapa gitu misalnya ya. Jadi hal-hal yang begini dan arsitek diperkenalkan tuh bukan sekedar untuk membuat arsiteknya terkenal, tapi arsiteknya tanggung jawab. Jadi dalam karena satu kesalahan desain dari arsitek gitu anunya aja ketenangan popularitas, tetapi banyak sekali resiko di balik pekerjaan-pekerjaan itu. Itu sebabnya kalau saya bekerja saya selalu mau didampingi oleh banyak konsultan spesialis. Jadi dalam proyek kita, walaupun proyek kecil, proyek besar, walaupun proyek kecil, saya mau konsultan spesialisnya lengkap. Ya, saya mengetahui di sini ternyata banyak sekali ada perusahaan jasa konsultan yang konsultan spesialisnya tidak lengkap gitu ya. Jadi strukturnya diraba-raba, ME-nya di karang-karang gitu. Sekarang kan situasinya sudah berbeda, semuanya jadi kompleks dan spesialis. Jadi hampir pakai gitu misalnya tidak ada rumah yang tidak ada heater. Bayangkan kalau plumbing sama wiringnya tidak betul gitu misalnya, ductingnya misalnya gitu ya. Mana kita membangun itu. Sehingga step by step tidak melakukan ini dalam waktu 2 tahun gitu kan. Jadi saya mulai dari tahun 80 masih panjang banget gitu ya, dan saya tidak pernah juga mentarget harus punya apa dengan bekerja ini, tetapi saya harus lakukannya. Terima kasih. Baik, Pak Popo, Danes, bisa didengar? Ya, saya dengar. Terima kasih. Pertanyaan ketiga tadi sudah disampaikan dari The Bagus Tisna Selogiri. Barangkali sebagai jawaban dari apa yang ditanyakan The Bagus itu ada beberapa hal yang saya bisa catat. Mungkin kalau ada kurangnya mohon ditambahkan Pak Popo, atau barangkali ada sebentar kalau ada yang tidak pas. Kalau tidak salah untuk pertanyaan The Bagus Narayana berhubungan dengan
memiliki karakter idealisme yang kuat dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Itu barangkali bagaimana kita titik balik dari Pak Popo dari awal terkait menjadi seorang arsitek. Ini beberapa jawaban dari Pak Popo yang saya bisa catat. Yang pertama, tentu tekun bekerja dulu untuk mencari nafkah sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab. Yang kedua, atensi dan tata cara memperlakukan orang secara ramah dan baik. Yang ketiga, komunikasi secara terbuka dan lancar apabila terjadi suatu hal yang tidak berkenan. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan melibatkan konsultan spesialis yang lengkap. Barangkali itu sebagai suatu jawaban terhadap pertanyaan dari saudara Agustus Nasruddin. Nah demikian, kira-kira ada pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut kami buka untuk 3 orang. Pertanyaan berikut. Silakan. Ayo silakan para mahasiswa atau barangkali dari peserta bapak-bapak ibu yang lain. Silakan. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Oke, sambil menunggu pertanyaan, kita flashback beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Popo. Itu, kalau tidak salah, berkaitan dengan apa yang kita bahas pada hari ini tentang heritage, tanggung jawab seorang arsitek berkaitan dengan heritage. Itu ada yang menarik yang bisa kami petik dari ungkapan Pak Popo ketika memberikan penjelasan, yaitu bahwa Bali khususnya yang kita cintai itu memiliki budaya, kemudian desain yang ramah lingkungan, kemudian ada cara mengelola material. Kita tidak perlu mungkin material yang sama, tapi bisa changing, tapi karakternya masih pada yang semula. Kemudian untuk menunjang elemen desain sehingga bisa bersifat kolaboratif dengan berbagai disiplinnya sehingga berguna untuk arsitektur. Ada kolaborasi yang perlu dilakukan pada lingkungan. Dengan demikian ada hal yang bisa menjadi satu kesatuan. Dengan demikian pula bahwa heritage itu menjadi suatu hal yang nyata adanya. Barangkali itu sebagai satu petikan yang bisa saya catat dalam kesempatan ini. Kembali saya ingin mendapatkan pertanyaan dari peserta. Silakan. Tidak ada? Sekarang saya kembali bertanya, apakah dari saudara-saudara mahasiswa maupun peserta yang lain itu menganggap sudah pas dari apa yang dijelaskan? Ini mohon maaf Pak Popodanes, tadi rasanya ada beberapa yang kami alami atau yang kita alami adalah dari penjelasan gambar, dari gambar yang bagus-bagus sekali. Kami yakin mereka semua kagum dengan apa yang dihasilkan oleh arsitek Pak Popodanes. Hanya saja pada waktu memberikan penjelasan mungkin kita terhalang oleh teknologi. Pada waktu itu seringkali sinyal terputus-putus. Sehingga dengan demikian tidak utuh barangkali diterima oleh mahasiswa penjelasan Bapak Popodanes. Namun demikian dari adanya gambar yang sudah disajikan sedemikian rupa, kalau menurut hemat saya itu menarik sekali. Dan pertama gambar itu pasti berhubungan dengan konservasi, pelestarian lingkungan bersama yang menjadikan faktor dan berapa yang berhubungan dengan rehabilitasi, perbaikan lingkungan. Itu menjadikan nampaknya mereka puas untuk mendapatkan masukan pada hari ini berkaitan dengan heritage dan lingkungan. Barangkali itu, mudah-mudahan dugaan saya itu benar adanya seperti itu. Oke, lagi sekali, ada pertanyaan lagi dari saudara mahasiswa? Silakan. Sudah ada? Oke, masih 30 menit lagi sebenarnya waktu kita. Atau mungkin mohon maaf Bapak Popo bisa memberikan beberapa wejangan kepada kami yang mungkin yang berkaitan dengan heritage hari ini. Silakan Pak Popodanes. Ya, kalau kita kan juga membantu para arsitek muda
untuk mendevelop identitasnya gitu ya. Jadi mungkin beberapa di tempat itu ada acara yang Architects Under Big Tree. Itu biasanya setiap Jumat. Big Tree. Saya bukan banget. Jadi ini non selama 10 tahun. Dari tahun 2011 jadi tahun 10. Cuma memang terhenti karena pandemik. Karena pandemik, jadi karena orang yang mempercayai komunikasi langsung gitulah. Jadi kita tidak melakukannya dengan ini, dengan remote kan. Jadi saya lebih senang kalau orang itu mengenal dengan baik satu sama lain, berinteraksi gitu ya. Jadi kalau kita Zoom ini kan aja ada yang sedang di toilet, ada yang sedang mana lagi, ada yang wajahnya kelihatan, ada yang tidak gitu. Jadi percayai komunikatif secara langsung. Jadi mudah-mudahan kalau 10 tahun perjalanan kali menemukan di awal merintis sekolah itu saya cuma tertarik market aja gitu, saya tidak tertarik mendesain. Ternyata dia membuat market sangat profesional, ya kenapa tidak gitu. Saya nyari proyek secara aja, saya spesialisasi saya secara barat mencari proyek biasa gitu. Ya biasa. Terputus-putus Pak Popo, maaf. Jadi berarti ya sangat penting. Mapanan kapabilitas dalam berkarya itu spesialisasi yang di screen keren fotonya backgroundnya. Mudah gitu. Jadi mudahan nanti mungkin ada yang jadi YouTuber arsitektur, mudah ada yang buat kita akan makin kaya, kita satu sama kita sendiri. Kita akan merasa bahwa kita ini saling mendukung, dan yang paling penting adalah saling mengapresiasi, karena yang ada selama cenderung untuk saling menyela, saling baliknya saling mengkoreksi dengan cara yang kita secara otomatis akan saling mengapresiasi bahwa saya kagum dengan karya saya arsitek ini karena dia sangat pandai mengerjakan apa gitu ya, sesuai dengan spesialisasinya. Jadi bangunlah identitas itu dari diri masing-masing. Ya tentu saya berbicara begini karena saya merasa beruntung, saya sudah mencoba mengambil situasi itu dan saya sudah melakukannya. Dan ternyata sampai saat ini berjalan dengan baik ya. Semoga lebih banyak ada arsitek muda terutama yang bisa bangun identitas dirinya, identitas profesionalnya dengan sebaik-baiknya. Jadi dosen, kalau jadi dosen yang sangat bagus dan sekarang kan tidak terbatas. Mungkin seorang dosen Warmadewa karena kapasitasnya bagus, cara penyampaian materinya bagus, tiba-tiba dia ngasih story kemana-mana terus gitu ya. Jadi semuanya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Terima kasih. Terima kasih Pak Popo Danes.
nampaknya membangun identitas diri dengan cara masing-masing itu sebagai suatu pokok kunci dari apa yang disampaikan. Dan kebetulan sekarang ada satu penanya lagi, Pak Popo Danes dari Bu Nyoya Nurwasih. Selamat pagi Pak Popo, perkenalkan saya Nyoya Nurwasih. Saat ini perkembangan kota berakibat pada penyesuaian kekinian terhadap fungsi dan bentuk bangunan. Konsep adaptasi sebagai salah satu langkah penyesuaian mengalami perkembangan di dunia arsitektur sesuai dengan konteksnya. Menurut Bapak, bagaimanakah konsep adaptasi heritage agar lebih relevan dan efektif? Barangkali itu satu pertanyaan saja yang masuk sementara dari kolom komentar. Kami persilakan saya kepada Bapak Podanes untuk memberikan satu arahan atau jawaban. Iya, kota ini kan sesuatu, nih saya berbicara tentang kota di Bali deh, berbicara kota terlalu luas, saya juga kurang menguasai. Kalau kota-kota di Bali ini kan saya melihatnya yang menjadi bagian paling penting dari kota di Bali itu adalah sekarang proses transformasi. Karena kita di Bali ini yang kota ini kan terbentuk dari sekian banyak desa. Ya, dan kalau kita melihat berbicara soal kota, kita tidak bicara fisiknya, tetapi juga kita bicara manusianya gitu ya. Jadi tidak berbicara hardware-nya kota itu, software-nya bagaimana gitu kan. Jadi kalau ya kota Denpasar ini adalah dari Desa Panjer, Desa Dangin Puri Kelod, ke Desa Sumerta Kaje gitu kan. Desa Banjar Belong, Banjar Panti, Pembergan. Jadi satu struktur budaya yang menjadi fondasi dari kota itu. Nah, tiba-tiba sekarang identitas kita sudah lupakan semua ya. Jadi generasi sekarang tuh nggak tahu bahwa kita sekarang berada di Tanjung Bungka. Mereka taunya Jalan Hayam Buruk gitu kan. Jadi mereka tidak tahu bahwa orang ini asalnya dari Banjarpanti. Mereka taunya Jalan Setiabudi gitu. Nah, jadi yang begini-begini ini sebetulnya bagaimana cara memaintain, ini juga masalah heritage kan. Nah, jadi struktur baru masuk kota, bahwa di kota itu misalnya ada public transport yang baru gitu kan. Jadi perilaku masyarakat juga harus tertransformasikan dengan baik. Pada saat saya Pak kuliah 80-an di Panjer itu masih tradisional di Panjer gitu kan. Kalau kita lewat teman kita kos di Panjer itu masih ada masih ada celeng nyebrang jalan di Panjer dan semuanya masih di sana. Tapi sekarang semuanya sudah distro sama jual warung kopi gitu kan. Yang begini catatan kita sebetulnya perilaku manusianya berubah gitu kan. Jadi karena apa? Karena mindset mereka seringkali masih mindset rural, tetapi sedangkan situasinya sudah sangat urban gitu. Jadi kalau saya paling sering ini di daerah Kesiman dekat rumah-rumah saya ini jalan karena dia mindset rural, dia merasa ini masih desanya dia. Ada orang ngapain sedikit upacara mau jalan. Dia tidak sadar ini ditutup, traffic itu sampai ke Gatot Broto dampaknya gitu misalnya. Jadi inilah yang sangat penting untuk dilakukan dan juga tentu ya kita melihat tahun planning depan. Tahun planning kita jadi yang namanya jalur hijau juga tidak jelas, banyak sekali ada usaha di kawasan jalur hijau, kemudian juga yang mana kawasan bisnis dan mana kawasan perumahan juga tidak jelas. Ya kalau Gatot Subroto itu dibuat sebagai kawasan perumahan dengan land consolidation gitu misalnya. Tapi yang sekarang usaha berarti kita
malah aneh kalau punya rumah di Jalan Gatot Subroto, yang harusnya di sana tuh showroom mobil, kantor, workshop gitu. Kemudian juga di kawasan seperti di Renon pun juga lebih banyak ada usaha. Jadi apalagi sekarang semua rumah pengen buka warung kopi gitu misalnya. Ini sebetulnya harus ada regulasinya yang jelas. Nah, jadi seperti juga di Hayam Buruk Selatan ini ada jalur hijau. Saya sendiri juga mengkritisi jalur hijau itu apa kompensasinya kalau warga tanahnya dijadikan jalur hijau. Apakah dia bebas pajak atau bagaimana, itu harus jelas ya. Poin dari setiap bagian kota itu harus jelas. Dan yang saya temukan lagi, kenapa orang bermukim di sana? Ternyata karena jalur hijau, IMB-nya nggak keluar. Tetapi PLN sama PDAM yang jualan listrik tetap, jualan airnya tetap jalan gitu. Jadi hal-hal ini juga harus sinkron dan terkoordinasikan. Nah inilah sebetulnya menurut saya tidak usah ruwet-ruwet. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah berada dalam sebagai warga kota, sudah menjadi bagian yang baik dari kota ini. Maksud saya, rumah yang kita tempatin, apakah sudah sesuai dengan gambar yang ada di IMB gitu misalnya ya. Jadi kalau kota yang benar, merubah sedikit saja bagian dari rumah harus ada adendum di IMB-nya gitu misalnya. Apakah itu berarti bahwa kita harus melihat master plan kota? Halo? Bapak Pupedanes? Halo? 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 Ya, saya dengar Pak Warnata. Iya. Halo, terputus-putus Pak Popo. Ya. Oke, betul. Koneksi. Saya juga dengarnya putus-putus. Halo? Sekarang sudah bisa didengar Pak Popo? Ya, ya. Bisa. Baik. Barangkali saya urungkan dulu apa yang menjadi pertanyaan dari saya sendiri, tapi ada satu pertanyaan yang terakhir barangkali karena waktu kita sudah habis. Ya. Tolong diperlihatkan agar masuk dari penanya yang terakhir. Silakan. Mohon maaf, tapi sebentar. Oke, dari Iputu Andi W. Oh, sorry. Saya Imade Wedana. Wedana Putra. Pembangunan ibu kota baru Indonesia, tentunya pembangunan tersebut akan merusak hutan-hutan di Kalimantan. Saya ingin bertanya, apakah poin-poin penting agar konservasi hutan menjadi kota berjalan dengan baik? Ini kaitan dengan kota baru yang sedang ramai juga dibicarakan. Silakan Pak Popodanes pasti sudah memiliki jawabannya. Itu untuk ini masalah kita bersama gitu ya. Jadi yang pertama, kenapa ada ibu kota baru itu? Ya ini kan kalau kita lihat ya memang karena ibu kota kita sekarang sudah tidak terkontrol menurut saya ya. Jadi Jakarta itu tidak terkontrol secara traffic, secara development dan sebagainya. Nah, saya sendiri sebetulnya masih gamang apakah jawabannya harus membangun kota baru gitu kan. Memang ada alasan bahwa situasi Jakarta itu tidak sentral di Indonesia gitu kan. Sehingga ini yang menurut pengamatan saya kenapa dipindah ke Kalimantan itu karena dianggap posisinya lebih sentral gitu kan. Kalau Jakarta itu kan cenderung ke barat dan ke selatan gitu ya. Jadi mungkin cari yang lebih sentral ya kira-kira dekat-dekat Katulistiwa, juga timur baratnya tengah-tengah gitu, itu dianggap akan lebih
sentral. Tetapi apakah memang harus membuat kota baru ataukah tidak sekedar menjadikan kota yang sudah ada sebagai ibu kota gitu kan? Misalnya kalau lebih sederhana kan kenapa tidak jadikan Palangkaraya atau Samarinda atau Balikpapan jadi ibu kota gitu. Mungkin juga ada masalah yang lain. Nah, tentu sebagai negara kita juga terbangun baik, kita juga memiliki pride gitu ya. Karena pride ini adalah dengan menunjukkan bahwa kita mengerti tentang tatanan yang baru, jadi ngerti planning yang baru sehingga kita ingin menunjukkan ada showcase dari Indonesia. Karena ibu kota itu kan representasi dari wajah negara gitu kan. Jadi masa setiap kali orang nunjukin negara ibu kota negara Indonesia tuh yang kelihatan itu foto traffic jam ya, kemacetan lalu lintas, foto orang orasi, orang demo gitu ya. Jadi perlu juga kota Indonegara itu memiliki representasi wajah yang cantik melalui satu kota yang baik dan terencana. Dan kota baru sebagai ibu kota negara itu juga sebetulnya terjadi di negara-negara yang lain. Nah, memang kalau kita melihat dari wilayah yang begitu luasnya, mungkin kebutuhan kawasan untuk kota baru itu hanya persentase yang sangat-sangat kecil gitu. Akan tetapi memang yang dikritisi kan lokasinya itu berada di misalnya. Nah, menurut saya sebelum membangun kota itu adalah kita melihat ukuran-ukuran kapasitas ya, daya dukung lingkungannya kan sangat penting. Jadi kawasan ini sebetulnya dengan building coverage berapa sehingga kapasitas kota itu jadi seberapa, dan kota itu tentu akan ada pengembangan lagi gitu kan beberapa ke depan. Jadi apakah menurut saya penting kalau memang di daerah sana itu ada beberapa hutan. Jadi tidak apa-apa kota itu luasnya jadi 5 kali lipat dari yang semestinya kalau misalnya 60% wilayahnya hutan gitu kan. Jadi itu justru akan menjadi pengalaman yang berbeda. Cuma memang kita kebablasan. Saya sendiri berpendapat bahwa kekayaan alam ini memang boleh kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran kita. Akan tetapi kadang-kadang itu dibarengi dengan keserakahan gitu kan, dengan keserakahan. Dan juga ya seperti Jakarta misalnya memang kotanya jadi tidak efisien karena tidak terencana dan semua orang harus menggunakan kendaraannya sendiri gitu kan, sehingga ini kota sudah tidak ramah lingkungan, tidak efisien dan sebagainya. Ya, jadi aspek-aspek perkotaan yang diperlukan itu ya tidak hanya dari sisi perencanaan, akan tetapi bagaimana dari sisi aspek budaya, karena kota itu cenderung akan plural, didiami oleh latar belakang etnis yang berbagai ragam, agama beragam, dan juga bagaimana konektivitas kota itu tentu nanti butuh infrastruktur transportasi yang baik ya. Jadi banyak sekali aspek-aspeknya. Saya sebetulnya tidak dalam kapasitas untuk membahas kota baru sebuah negara ya, tapi itu pandangan-pandangan saya. Jadi bagaimana semua aspek itu terbahas dengan baik, dan juga ya mau nggak mau kita dari awal sudah tahu bahwa ini ada batasannya, sejauh mana kita boleh bangun. Dan sebuah kota itu mestinya tidak kita sebutkan bahwa ini unlimited, bisa dihabisin habis-habisan gitu ya. Jadi saya senang kalau banyak hutan bisa terpreserve, dan juga mungkin ada banyak national park di tengah kota baru, ya kenapa tidak gitu ya. Jadi itulah kelebihannya Indonesia mungkin gitu ya. Ini kan pandangan saya saja. Jadi begitu Pak Warnata. Terima kasih Pak Podanes. Nampaknya jawaban dari Pak Podanes yang terakhir ini akan lebih memberikan suatu wawasan kepada kita. Kalau tadi bayangannya adalah Pak Podanes nggak ada meremak pada sebut dengan yang masih bukan konservasi ataupun sawah. Tapi sekarang ketika dia ada pertanyaan seperti itu, maka ada jawaban bijaknya. Kalau bisa saya sebutkan jawabannya itu adalah apabila
yaitu bisa dilakukan pada hutan apabila satu, representasi yang baik itu terbahas dengan baik dari segala aspek. Yang kedua, proporsi dari apa yang akan dibangun masih memberikan kelestarian lingkungan, yang berarti di daerah tersebut sendiri khususnya. Dengan kata lain, dia mengambil satu, tapi akhirnya kemudian akan menjadikan dia nol kembali dengan adanya satu perlakuan yang menghasilkan min satu tadi. Nah, kemudian tentu yang perlu diperhatikan dalam hubungan itu adalah selain konservasi hutannya adalah budaya mengadopsi budaya yang plural. Nah, barangkali itu sebagai satu jawaban. Puas dan tidak puas nampaknya menurut hemat saya itu adalah sesuatu yang sebab dan baik, namun ada hal yang menghalangi kita adalah yaitu waktu Pak Popodanes. Waktu kita sampai pukul 11:30 dan tentunya pada hari ini yang bisa kami sampaikan dari sekian pertanyaan-pertanyaan tersebut ada sekitar satu dari Agus, yang kedua dari Parwata, yang ketiga dari Andi Narayana. Yang pertama Pak Agus yang menanyakan tentang lingkungan heritage di tengah COVID-19, maka jawabannya adalah situasi kondisi itu sebaiknya kita mengutamakan politik dan kita bisa merenung untuk membuat apa yang sebenarnya menjadi masalah-masalah kita di tengah-tengah adanya lebih sedikitnya pelaku kegiatan proyek atau pelaku kegiatan permasalahan. Yang kedua dari Pak Parwata, kita sudah tidak bisa menghalangi adanya suatu perubahan-perubahan, contohnya pada rumah Longko yang ada di Lombok itu memang dikembalikan kepada satu fasad dan tata ruangnya, lalu kemudian ada beberapa yang mesti kita ikuti sesuai dengan kekinian adalah perkembangan di bidang utilitas dan tentunya struktur bangunan. Yang penting fasadnya masih. Dari Handi Narayana, tanggung jawab karya tadi arsitek pemula tentu diharapkan apakah dia memegang idealisme atau ego yang diturunkan. Maka jawabannya adalah ayo kita calon-calon arsitek nanti menjadi arsitek, berkarya dulu sebanyak-banyaknya, cari pengalaman dan hasil itulah yang akan menghasilkan idealisme Anda kemudian yang dialami oleh Pak Popodanes sendiri. Tangan dari ide bagus Krishna Swelagiri, tentu apa yang menjadi sesuatu bagian yang menghasilkan dia arsitek itu menjadi menjadi dia bersifat heritage. Tentu jawabannya adalah tekun bekerja dari nafkah dan cita cara memperlakukan orang secara ramah dan baik, kemudian komunikasi secara terbuka, bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan melibatkan konsultan spesialis yang lengkap. Barangkali itu. Kemudian dari Bu Nurwasih sendiri, mohon maaf Pak Popodanes, ada beberapa hal yang mesti ditanyakan, namun tadi ada yang agak kurang jelas karena sinyalnya kurang begitu. Namun yang bisa kami berikan sampaikan dari pertanyaan Nurwasih, yaitu bagaimana konsep adaptasi itu agar lebih relevan dan efektif. Yang bisa kami tangkap dari jawaban Pak Popodanes adalah bahwa perlu adanya sesuatu master plan yang kita lihat sebelumnya untuk kemudian dipakai sebagai suatu data, sehingga dengan demikian dalam perkembangan kemudian pun dalam master plan itu dia masih menjadi bagian dari konservasi kota atau efisiensi kota, dengan catatan pula bahwa dalam master plan itu tidak diikuti oleh adanya pelanggaran-pelanggaran yang signifikan menyebabkan master plan kota menjadi rusak secara kenyataannya. Sedangkan dari Madewi dan Putra, poin-poin penting konservasi hutan menjadi lebih baik sudah dijawab dengan baik tadi. Nah, demikian poin-poin yang bisa kami sampaikan dalam hubungan dengan diskusi kita hari ini. Namun kesimpulan umum
yang bisa kami sampaikan dari apa yang kita dapatkan dari Pak Podan sebagai kaum arsitek yang mempertahankan heritage dan lingkungan, tentunya adalah kembali seperti apa yang diungkapkan tadi, yaitu kita hendaknya apresiasi terhadap sebuah landmark atau arsitektur, dan itu merupakan hal yang penting sebagai makna dalam perjalanan sejarah arsitektur sendiri dan sejarah kehidupan dari kita sebagai pemakai arsitektur. Barangkali itu sebagai satu kutikan penting dari apa yang Bapak Nas. Lebih kurangnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Dan waktu kita sudah mendekati pukul 12, sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Podanes atas segala penjelasannya berkaitan dengan diskusinya kita hari ini, yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan dan heritage. Dan sekaligus juga kami mohon maaf, barangkali undangan yang disampaikan seharusnya memang pukul 9.30, cuma di sana kami menyampaikannya sekitar pukul 9, itu adalah kami sudah membuka link untuk semua peserta. Mohon dimaklumi dan dimaafkan sekali. Dan kepada peserta-peserta yang lain, Bu, Bapak, dan mahasiswa, terima kasih atas perhatiannya, dan tentu kita bisa menyimak masing-masing beberapa hal yang tentunya apabila ada yang masih mengganjal atau mungkin jadi catatan bagi kita, barangkali sebagai satu catatan kecil yang bisa didiskusikan lebih lanjut pada kesempatan lain. Memang pada saat sekarang ada yang disebut dengan potensi sekaligus juga menjadi kendala. Potensinya kita bisa melakukan aspek daring untuk berkomunikasi, kendalanya adalah tentu pada sinyal-sinyal yang terputus menjadi hal yang kurang. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas hal yang tidak berkenan, dan dengan demikian maka diskusi tanggung jawab terhadap lingkungan dan heritage pada hari ini ditutup dengan ucapan selamat siang. Terima kasih. Saya Olivier. Terima kasih sekali kepada Bapak dan kita semua. Ya, Iya, terima kasih.